Firman Kudus Kebangunan Pagi, Ministri Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Minggu kedua, Ministri Rekonsiliasi hari ketiga. Dasar ayat Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma pasal 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara-saudari, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kita melihat perampungan akhir dari keselamatan Allah, yaitu keadilbenaran Allah. Ministri dari perjanjian yang baru adalah ministri roh itu dan keadilbenaran. Ministri ini membagikan roh hayat ke dalam kaum beriman. Ini menghasilkan suatu keadaan, satu kondisi yang disebut keadilbenaran. Sebelum kita diselamatkan, kita berada dalam satu kondisi yang mutlak dihukum oleh Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita dibawa masuk ke dalam satu keadaan di mana kita dapat dibenarkan oleh Allah. Inilah keadilbenaran. Namun, jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa di satu pihak, kita memang berada di dalam satu kondisi yang adil benar. Tetapi di pihak lain, ada hal-hal tertentu yang tidak benar yang berhubungan dengan kehidupan kita. Hal-hal ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan dosa yang kotor yang mungkin ada dalam kehidupan kita sebelum kita beroleh selamat. Meskipun demikian, ada hal-hal yang tidak benar, terutama masih ada pemisah antara kita dengan Allah yang disebabkan oleh manusia alamiah kita. Ego kita ini adalah dosa. Saudara-saudari, misalnya seorang suami dan istrinya belum diselamatkan. Mereka sulit hidup bersama dan sering bertengkar. Misalnya pada suatu hari suaminya beroleh selamat dan masuk ke dalam kehidupan gereja. Ia mulai berubah dan perubahan ini mempengaruhi istrinya. Akhirnya istrinya juga beroleh selamat dan masuk ke dalam kehidupan gereja. Seperti suaminya, ia juga mulai berubah. Sekarang orang ini dan istrinya berada dalam satu keadaan yang oleh Alkitab disebut keadilbenaran. Namun, orang ini yang sekarang adalah seorang saudara di dalam Tuhan, memiliki watak yang sangat keras. Selain itu, istrinya sangat antik dan jarang setuju dengan orang lain. Dia sering bertentangan dengan orang lain. Yang dimiliki orang ini dan istrinya adalah rekonsiliasi setengah jalan dan keadilbenaran setengah jalan. Saudara-saudari, namun misalnya saudara dan saudari ini mendengar berita tentang perlunya rekonsiliasi lebih lanjut. Sang suami mulai menghakimi kepribadiannya dan istrinya menghakimi keantikannya. Mereka berdua menghakimi hayat alamiah mereka. Akibatnya ada kemungkinan mereka dapat dibawa masuk ke ruang Maha Kudus untuk menikmati Tuhan. Kemudian sang suami dapat berkata, "Puji Tuhan." Dan sang istri dapat menjawab, "Amin." Mereka akan berada dalam satu kondisi yang dapat disebut keadilbenaran Allah. Mengapa kita mengatakan bahwa keadilbenaran ini adalah perampungan akhir dari keselamatan Allah? Pernyataan ini berdasar pada 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Ia mengatakan bahwa keadilbenaran akan terdapat di langit baru dan bumi baru. Fakta bahwa keadilbenaran akan bersemayam di langit baru dan bumi baru menunjukkan bahwa segala sesuatu akan dibawa kembali sepenuhnya kepada Allah. Segala sesuatu akan dikepalai dan berada dalam susunan yang baik. Tidak ada satupun yang salah dan tidak ada satupun yang tidak teratur. Segala sesuatu di langit baru dan bumi baru itu akan menjadi benar dan memuaskan Allah. Allah akan dapat mengawasi alam semesta ini dan membenarkan segala sesuatu. Saudara-saudari, Anda mungkin memiliki jaminan untuk berkata bahwa Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi Anda mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa Anda adalah keadilbenaran Allah. Alasan Anda kekurangan keberanian ini adalah karena Anda seperti seekor kupu-kupu yang belum sepenuhnya keluar dari kepompong. Bila kepompong kita telah sepenuhnya disingkirkan, baru kita dapat mengatakan bahwa kita adalah keadilbenaran Allah. Sekarang ini
Kita hanya dapat mengatakan bahwa kita adalah sebagian keadilbenaran Allah. Kita memerlukan salib untuk melakukan pekerjaan yang lebih lanjut atas diri kita, supaya sisa kepompong kita ini dapat dihabisi. Pada akhirnya, yaitu yang paling akhir di Yerusalem baru, kita akan sepenuhnya menjadi keadilbenaran Allah. Maka Allah dapat bermegah atas musuhnya, Satan, bahwa segala sesuatu di Yerusalem baru adalah keadilbenaran, bahwa tidak ada satupun yang salah atau cemar, bahwa segala sesuatunya memuaskan Allah. Karena itu, Allah akan dapat membenarkan segala sesuatu di Yerusalem baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa bagi kami, supaya kami menjadi keadilbenaran Allah di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih atas keselamatan-Mu yang terus bekerja di dalam kami untuk mengubah kami dari keadaan yang tidak benar menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Tuhan, teruslah melakukan pekerjaan salib-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, singkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, sehingga dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan gereja kami dapat semakin memancarkan keadilbenaran-Mu. Tuhan, bawalah kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu, sampai kami sepenuhnya direkonsiliasi dengan-Mu. Oh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang memuaskan hati-Mu. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.